menjelaskan tentang pohon harapan. Setelah lulus dari sekolah SMK Negeri 1 Kedaung, saya ingin mencari lowongan pekerjaan, tapi sebelum mencari lowongan pekerjaan, saya harus mempelajari etika, mempersiapkan mental, niat dan doa, visi dan misi yang jelas. Dan setelah mempelajari ini, saya mencari lowongan pekerjaan. Dan setelah saya memutuskan mencari saya melamar Arya Daya Mulia yang ada di Kota Cirebon. Alasannya karena ayah saya bekerja di sana sekitaran 24 tahun dan yang pastinya memiliki banyak pengalaman. Dan katanya setiap anggota keluarga yang masuk ke PT tersebut akan diutamakan. Jadi saya minat di PT tersebut. Dan setelah melamar pekerjaan di PT, melakukan interview HRD. Itu sangat penting karena syarat untuk memasuki perusahaan, dan kita harus percaya diri, jujur dan spesifik. Dan yang terakhir, saya bekerja di PT AIDA. Dengan seiring berjalannya waktu, saya ingin membahagiakan orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cita-cita saya dan impian saya. Yang pertama itu saya pengen masuk ke PT Pertamina. Kenapa saya pengen masuk ke PT Pertamina ini? Karena arahan dari keluarga saya. Karena salah satu keluarga saya juga ada yang masuk sini. Itu yang kedua, pengen masuk di Polwan dan Polwan. Amin sih. Amin. Kenapa saya memilih cita-cita ini? Karena keluarga saya juga ada yang masuk sini. Ada yang masuk Polwan sama masuk Polwan. Langkah-langkah untuk masuk PT Pertamina itu mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan sama perusahaan. Yang kedua itu ikut seleksi, itu pasti ya. Terus yang ketiga itu meminta restu orang tua. Yang keempat mempersiapkan mental. Karena pasti mungkin di sana kan ada yang ngejailin gitu kan, harus rada kuat mentalnya. Terus yang kelima, belajar sebelum ikut seleksi. Harus dipelajari, kayak mencari tahu nanti di sana tuh bakalan kayak gimana melalui Google atau internet yang lain. Yang selanjutnya mencari pengalaman sebelum diterima di PT tersebut. Saya sebelum diterima di PT tersebut saya selama kayak bekerja di salon, di kafe dulu, apalagi kan seperti itu takutnya kita nganggur kan, daripada gak punya penghasilan, mending mencari pengalaman dulu. Selanjutnya langkah-langkah untuk masuk Polwan atau Polwan itu mempersiapkan fisik. Saya jujur di sini fisik saya itu sangat lemah, jadi harus mempersiapkan fisik. Terus selanjutnya mempersiapkan kesehatan, ikut seleksi, minta orang tua, terus mengumpulkan berkas atau persyaratan yang dibutuhkan. Terus untuk puncaknya, semoga saya diberi umur panjang, terus diberi kesehatan, sukses, dan diterima di impian salah satu saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang pekerjaan. Yang pertama itu setelah lulus dari SMKN 1 Kedaung, saya itu mengumpulkan niat dan tekad yang kuat untuk karena ketika kita mempunyai tekad dan niat yang kuat, kita akan menjadi bersemangat. Terus untuk mencari lowongan pekerjaan. Setelah mempunyai tekad dan niat yang kuat, saya mulai mencari lowongan pekerjaan. Tapi saya berfokus pada barista, pada menjadi barista atau waiter. Nah, setelah itu saya mencoba melamar di resto Cevis Arab yang ada di Jalan Ampera, yang dimana itu menjual nasi kebuli dan nasi biryani. Setelah bekerja menjadi barista atau waiter, saya itu mengumpulkan uang untuk biaya pelatihan lembaga pendidikan, lembaga
mengikuti tes dan memenuhi beberapa persyaratan. Setelah itu saya berangkat kerja ke luar negeri dan bekerja di sana, tepatnya bekerja di Ajinomoto, insya Allah. Setelah itu, setelah saya bekerja di luar negeri dan mendapatkan uang banyak, saya ingin membahagiakan ibu dengan cara memberangkatkan umroh. Amin. Setelah itu menjadi orang sukses. Amin. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini ingin menjelaskan kehidupan saya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kedaung ini. Nah, rencana saya itu setelah lulus dari SMK ini, saya memilih bekerja. Tujuan saya bekerja itu karena yang pertama itu untuk membahagiakan orang tua dan supaya saya itu bisa membeli apapun yang orang tua itu inginkan. Terus yang kedua itu saya bisa memenuhi keinginan saya sendiri. Kayak misalkan saya bisa ngasih self reward apapun yang saya inginkan. Nah, tujuan saya itu pengennya bekerja itu yang pertama itu bekerja di Indonesia dulu. Yang pertama di PT CMW, kalau nggak PT CMW, PT Dharma. Tapi saya lebih pengen utamanya itu di PT CMW terlebih dahulu. Habis itu saya rencananya ingin bekerja di luar negeri. Pertama itu saya pengen nyoba-nyoba bekerja di Malaysia dulu, yang nggak terlalu jauh dari Indonesia. Terus setelah kalau saya sudah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri, saya ingin berangkat kerja di Jepang. Nah, caranya itu yang pertama itu belajar dengan sungguh-sungguh, terus jangan lupa berdoa, terus minta restu sama orang tua, serta mempersiapkan diri dan mental untuk tes fisik dan tes psikotes untuk masuk PT CMW. Karena untuk masuk di PT CMW itu banyak sekali tesnya, seperti kayak tes fisik, terus nggak boleh ada min, terus tes psikotes. Pokoknya di PT CMW itu tesnya sangat banyak. Terus saya itu jangan lupa selalu memantau ada loker atau enggak ada loker dulu di PT CMW itu. Kalau misalkan udah ada loker, baru saya daftar ke PT CMW. Biasanya melalui link di media sosial. Terus habis mendaftar, saya itu menunggu panggilan untuk interview. Semoga aja bisa langsung interview. Terus habis itu saya tes fisik dan psikotes. Kalau misalkan saya sudah lulus semuanya, tes fisik, tes psikotes, terus interview, saya diterima di PT CMW. Terus habis diterima di PT CMW itu, uang yang saya dapatkan selama bekerja di PT CMW itu bakal saya gunain untuk membahagiakan orang tua saya, memberikan self reward pada diri sendiri, terus menabung untuk membeli motor impian saya terlebih dahulu di sini, terus menabung juga untuk mendaftarkan diri masuk ke dalam LPK. Setelah uangnya cukup, saya itu bakalan masuk ke dalam LPK. Terus di dalam LPK itu saya bakal belajar dengan sungguh-sungguh, terutama belajar bahasa Jepang, terus budaya-budaya Jepang. Terus habis itu jangan lupa berdoa supaya saya mendapatkan job pekerjaan di Jepang. Habis itu saya kalau misalkan udah mendapatkan job itu bakal interview sama orang Jepang, dimana itu interview itu menggunakan kayak video call gitu sama orang Jepang. Terus kalau misalkan saya udah keterima, udah lolos itu tinggal saya berangkat kerja di Jepang gitu. Sebenarnya sih masih banyak tutupnya, cuman ini sampai ke Jepang aja dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pohon impian saya. Nah, tujuan saya di pohon impian yaitu biar bisa kerja di BIN, yaitu Badan Intelijen Negara, dengan menjadi PNS. Untuk mencapai ke tujuan itu, yang pertama kita harus berdoa dan belajar mengenai soal-soal yang muncul untuk pada saat tes CPNS, seperti kita belajar mengenai tes TIU, terus ya itu
informasi mengenai kapan sih pendaftaran tes CPNS itu. Terus yang ketiga yaitu daftar CPNS. Ketika daftar CPNS, kita harus prepare berkas-berkas yang membutuhkan syarat-syarat yang dibutuhkan pada tes CPNS. Yang kelima itu pengumuman penerimaan daftar CPNS. Yang keenam yaitu mengikuti tes CPNS. Terus yang tujuh yaitu diterima menjadi CPNS. Pada saat kita diterima menjadi CPNS itu kita tuh belum diangkat jadi PNS dulu, yaitu istilahnya ya kayak training dulu. Terus yang ke-8 menjadi PNS. Terus terakhir kerjanya di BIN, tapi tergantung formasi dibukanya pada tahun 2026 tuh gimana, tergantung ya, kita tidak tahu pada 2026 ini. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin Azam dari kelas 11 AKS absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan pohon impian Tio. Ya, yang pertama untuk sekarang saya ingin memiliki relasi yang luas, karena ketika saya Di mana di sekolah kita sini? Oh iya. dan ingin mencari pekerjaan, saya membutuhkan itu. Lalu setelah lulus sekolah, kemungkinan bekerja atau kuliah. Lalu ketika saya bekerja dan mengambil kuliah, saya akan mengambil jurusan hukum. Lalu ketika saya bekerja, saya akan lebih fokus ke kerja daripada kuliah. Tapi saya juga tidak lupa dengan kuliah saya. Setelah bekerja lama, saya memutuskan untuk menjadi pengusaha dan meneruskan usaha saya, dan tidak lupa melanjutkan kuliah juga lulus kuliah dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Kemudian saya ketika sudah lulus kuliah, saya tidak lupa untuk membahagiakan orang tua dan mengajak orang tua pergi umroh. Kemudian setelah itu saya fokus kembali kepada tujuan awal menjadi pengusaha, dan terakhir memiliki pasangan hidup dan menikmati hidup. Yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pohon impian saya. Awal-awal saya akan belajar lebih giat lagi untuk mempertahankan nilai rata-rata dan menaikkan nilai rata-rata dan mulai belajar bahasa Jepang. Lalu setelah lulus, saya akan menyiapkan berkas-berkas untuk bekerja, mencari pengalaman terlebih dahulu untuk bekal di Jepang. Selagi bekerja, saya akan lebih mendalami lagi belajar bahasa Jepang. Lalu setelah itu saya akan menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti seleksi kerja di Jepang dan menyiapkan tekad dan mental untuk pergi ke Jepang. Lalu jika saya sudah diterima kerja di Jepang, saya akan mengirim sebagian uang dari gaji saya untuk ibu saya dan membahagiakan orang tua. Lalu kemudian saya akan menabung untuk keperluan pribadi seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Setelah saya sudah merasa sukses atau mapan, saya ingin membahagiakan ibu saya dan saya akan mencari pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.